Halo Binusian. Halo Binusian. Jumpa lagi tentunya dalam program Binus On Screen. Ya, bersama gue Arlin. Dan gue Tessa Prandawa. Selama 60 menit ke depan, kita akan menemani Binusian semuanya tentunya dengan berbagai macam informasi menarik yang seputar Binus yang sudah kami rangkum, ya betul? Ya betul, dan jangan lupa nih Tris, nanti ada Binusian yang akan kita tanya-tanya nih mengenai event yang sebentar lagi akan dimulai. Oke, ini berhubungan dengan bahasa ya? Ya. Berhubungan dengan bahasa ya, tapi nanti... Nilai bahasanya berapa? Ada aja, pokoknya dapat adik gue pokoknya. Oke, dan setelah itu juga nanti teman gue akan memberikan tips, bukan tips sih ya, lebih ke resep resep makanan untuk santap sore untuk kita santap sore ini buat ngemil-ngemil kita di sore hari. Oke, tapi sebelumnya kita masuk dulu ke informasi kita yang pertama pada sore hari ini. Silakan, Informasi yang pertama ini baru-baru ini Binus University menyelenggarakan acara event mengenai International Conference on Social Science, Law, Art, and Humanities. Nah, konferensi berlangsung dari tanggal 19 hingga 20 Oktober 2016 dengan menghadirkan para pakar di bidangnya. Jadi ada pakar bidangnya law, art, science. Pokoknya keren banget ya di auditorium. Mau tahu? Kita lihat liputannya berikut ini. Fakultas Humaniora mengadakan konferensi internasional kedua yaitu Second International Conference on Social Science, Law, Arts, and Humanities 2016. Konferensi ini berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan, psikologi, hubungan internasional, dan hukum. Konferensi ini bertujuan untuk saling berbagi pengalaman dan hasil penelitian terkait dengan ilmu sosial. Hasil penelitian dipaparkan pada konferensi ini untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam rumpun ilmu sosial. Selain itu, melalui konferensi ini, mencoba mengidentifikasi sejumlah persoalan yang dihadapi, serta persoalan praktis yang dihadapi dalam hubungan sesama manusia. Konferensi ini dihadiri oleh 7 negara diantaranya berasal dari Hungaria, Thailand, Malaysia, Taiwan, Australia, Belanda, dan terutama Indonesia. Pembicara berlatar belakang dosen, praktisi, bahkan kalangan penegak hukum. Para pembicara yang mengisi hari pertama adalah Stephen Benton, Muhammad Hasmi, Donatus K. Marut, serta Profesor Dr. Haji T. Fatima. Adapun peserta konferensi internasional ini sebagian besar berasal dari kalangan kampus, baik mahasiswa maupun dosen. Peserta diharapkan dapat memetik pandangan tertentu dari konferensi ini yang dapat digunakan untuk pengembangan keilmuannya. Banyak topik menarik yang belum dikembangkan dan dapat digunakan dalam bentuk media publikasi. Nah, pokoknya acara keren banget ya, bertempat di auditorium kampus Anggrek Binus University. Nah, gue punya informasi lain nih. Kita bergeser ke Departemen Psikologi dari Binus University. Ada acara apa? Yang menyelenggarakan acara kompetisi Psikologi 2016 Championship. Bertempat di Binus juga. Terdapat 3 rangkaian acara nih, di mana ada psycho quiz, debat, dan sci-talk. Pokoknya semua tentang psikologi. Pokoknya tentang psikologi ya? Nah, debatnya kayak apa ya kalau psikologi ya? Iya, gue juga. Nah, kita lihat aja liputannya berikut ini. Psychology 2016 Championship mengangkat tema Social Issues in Indonesia's Big Cities. Psycho Quiz sebagai salah satu rangkaian acara dari Psychology 2016 Championship berlangsung di kampus Anggrek Bina Nusantara University. Acara resmi dibuka dengan hadirnya para perwakilan kampus yang mengikuti kompetisi ke atas panggung. Adapun peserta yang mengikuti Psycho Quiz ini berasal dari berbagai universitas, baik dari Jakarta maupun di luar Jakarta, seperti Universitas Islam Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Atmajaya, Universitas Airlangga, Universitas Bina Nusantara, dan lain sebagainya. Peserta kemudian bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara pun dilanjutkan dengan beberapa sambutan, diantaranya dari Ketua Acara Musa, Ketua Himsiko Faiz, Ketua Jurusan Psikologi Rai, serta Dekan Jurusan Psikologi Binus University Bapak Yo. Sebelum berlangsungnya Psycho Quiz, peserta dihibur dengan penampilan tari saman dari Psydance. Adapun peserta diumumkan mengenai peraturan lomba babak 1 dan kemudian bersiap memulai Psycho Quiz. Melalui Psycho Quiz ini peserta pun ditantang untuk dapat berkompetisi melalui pertanyaan pilihan ganda, pertanyaan setuju dan tidak setuju,
kompetisi cerdas cermat yaitu Ring the Bells, games post to post, serta bentuk kompetisi lainnya. Nah, ternyata banyak banget. banyak banget ya universitasnya. dari kompetisi dari yang diadakan oleh psikologi ini tidak hanya melibatkan internalnya ya, Ya, tidak hanya nggak melibatkan cuman mahasiswa mahasiswa BINUS, doang. tapi tadi ada universitas mana? Ada Universitas Indonesia juga. Iya, betul. Pokoknya universitas ternama yang ada di Indonesia, Nah, khususnya dan di kota acaranya Jakarta. berlangsung dari tanggal 18 sampai 21. Oke, 21 berarti masih lah ya. Masih ada. Nah, tadi yang dihimpun itu oleh tim BINUS TV itu adalah mengenai kuisnya ya. Iya, kuis. Oke, Psycho Quiz. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada apa, Informasi selanjutnya juga ini sudah kita bahas di episode minggu lalu. Jadi kalau BINUSian ngelihat atau menyaksikan BINUS on Screen pada episode minggu lalu, nah ini dibahas nih. Jadi ini baru saja menyelenggarakan acara Knowledge Management yang dilakukan oleh BINUS University sebagai institusi yang mengembangkan BINUS terus mengimplementasikan. Jadi kayak lebih ke kompetisi tapi lebih ke inovasi-inovasi yang dilakukan oleh karyawan BINUS. Jadi mereka berlomba-lomba untuk membuat inovasi baru. Nah, itu dia. Dan ada pemenangnya. pasti. Nah, ini ada KM Award-nya, Knowledge Management Award 2016. Keberhasilan BINUS University dalam mengimplementasikan knowledge management yang tertulis dalam buku Successful of KM Implementation in Indonesia yang diterbitkan langsung oleh Dunamis, yaitu organisasi yang mendapatkan izin resmi untuk memberikan Indonesian Most Admired Knowledge Enterprise Award kepada organisasi-organisasi yang paling dikagumi dalam implementasi knowledge management di Indonesia, terus dikembangkan oleh BINUS University. Pengembangan knowledge management yang dilakukan oleh BINUS University ternyata adalah hal penting yang harus dilakukan. Sebagai institusi yang membanggakan, BINUS terus mengimplementasikan knowledge management dan memiliki cara yang berbeda yang membuat karyawannya berlomba-lomba menciptakan inovasi, yaitu dengan cara membuat kompetisi yang dinamakan KM Award. Kompetisi ini dilakukan untuk pengembangan BINUS dalam hal perkuliahan. Ada pula pemenang-pemenangnya adalah pemenang pertama dimenangkan oleh program DocStat yang mendapatkan uang tunai sebesar 25 juta rupiah, piala, medali, dan sertifikat. Pemenang kedua diraih oleh Book Simom Go, One Day One Page, yang mendapatkan uang tunai sebesar 20 juta rupiah, piala, medali, dan sertifikat. Pemenang ketiga ditempati oleh program Bingar, aplikasi pendukung ujian speaking bahasa, yang mendapatkan uang tunai sebesar 15 juta rupiah, piala, medali, dan sertifikat. Nah, itu dia. Hadiahnya lumayan. Hadiahnya lumayan Juara banget. 1, 2, 3. Juara 1, 2, 3. Pokoknya dia acara ini tuh melibatkan untuk seluruh BINUSian. Yes. Untuk memberikan inovasi-inovasi baru yang tentunya berguna untuk BINUS. Setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Oke. Setelah ini nanti kita akan berbincang-bincang. Masih ada satu lagi, Trisna. Apa? Waduh, masih Apa? lupa sih. Berita apa? TMT, tentang TMT. Oke, BINUS Northumbria kembali menyelenggarakan TMT nih pada tanggal 18 Oktober pada hari Selasa lalu, bertemakan menghadirkan narasumber Rachel Natani dan Garniasi Garnianto, yang keduanya merupakan founder dan brand analis dari label branding. Nah, mereka ini membagikan strategi dalam bisnis di sesi Talk Media Talk kemarin. Acara masih seru banget ya. Kita lihat liputannya berikut ini. Tech Media Talk kembali diselenggarakan di BINUS Northumbria, FX Sudirman, Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Tech Media Talk kali ini menghadirkan Rachel Natani dan Garniasi Garnianto yang membagikan strategi untuk memulai bisnis melalui digital branding. Rachel Natani merupakan Manta Parsons New School for Design. Rachel jatuh cinta pada dunia branding. Jasa pembuatan logo yang digelutinya kini menjadi pilihan karirnya. Sehingga pada Tech Media Talk kali ini, Rachel dapat menjelaskan arti pentingnya sebuah branding. Berbeda halnya dengan pembicara Garniasi Garnianto yang bekerja sebagai branding analyst group head di Maki Maki Strategic Branding Consultant, memiliki pengalaman yang banyak dalam dunia marketing. Analisis yang ia lakukan banyak pada produk-produk lipstik yang banyak dijual di Indonesia. Dalam sesi Media Talk kali ini, Rachel dan Garniasi berbagi tentang pentingnya peran merek dalam bisnis untuk pemasaran dalam masyarakat. Memahami lingkungan masyarakat dan makna dari perusahaan merupakan kunci bagi suksesnya suatu bisnis. Dengan diadakannya Tech Media Talk, Rachel dan Garniasi berharap dapat menginspirasi BINUSian untuk mengikuti passion dan membangun visi sejak dini.
Nah itu dia Tris. Biasa Tech Media Talk emang punya topik-topik tertentu nih. Dan topik kali ini pada hari Selasa kemarin itu mengenai brand analis dan label branding. Oke, itu dari Binus Northumbria. Oke, Yes. yang bertempat di FX kampus ya? Iya, FX. Oke, dan setelah ini nanti kita akan berbincang-bincang nih dengan Binus dua ya? orang narasumber kita nih Yes. hari ini yang berhubungan dengan bahasa. Nah, Makanya bahasanya tadi- agak-agak tadi- sedikit susah sih Tadi bahasanya. makanya gue tanya bahasa Apa? lu tuh nilai berapa? Bahasa gua bahasa apa dulu ada dua kan Oh. ketika gua Ya kuliah udah gue ada kasih dua bocoran bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin gua dapetnya B. Beneran dapetnya B. Lu berapa apaan? Lupa. Nah, nanti kita akan tes ya bagaimana kemampuan Arlin dalam berbahasa asing. Jangan kemana-mana, tetap Tetap di di Binus Binus On On Screen. Screen. Halo Binusian, tentunya masih di program Binus On Screen dan tentunya masih barengan gue Trisna Prandawa dan gue udah barengan teman gue yang akan masak di sini. Boleh perkenalkan dirinya dulu? Hai, perkenalkan aku Timur Abidah, panggil aja aku Timur. Aku dari jurusan Maskom Broadcasting, aku Binusian 2019. 2019. Oh, broadcasting ya. Oke. Nah, hari ini kamu masak apa, Timur? Aku mau masak potato sausage cheese. Oke, potato sausage cheese. Ya. Oke, boleh dikasih tahu dulu ada apa aja nih, Mun? Apa bahan-bahannya? Yang pertama itu pasti ada kentang. Oke, kita dari pilih situ ya. dulu. Set. Udah. Kentang dulu. Karena ini potato, jadi berhubungan dengan kentang. Kentang itu potato, potato itu kentang. Nah ini, jadi kita apa namanya? Bahan dasarnya ada kentang ya. Pokoknya secukupnya aja ya, segini. Oke, terus tapi udah dikupasin, udah dipotong-potong dulu ya. Nanti kita potong. Oke, sip. Abis itu ada cheese-nya. Nah, cheese itu keju, keju itu cheese. Gak penting banget. Oke, ini dia. Ada cheese-nya, terus ada telur ayam ya, telur Ya, ayam. telur. Nggak boleh telur bebek ya? Nggak boleh. Oke, telur ayam. Boleh sih. 3 biji aja cukup. Habis itu ada sosis. Sosis. Sosisnya boleh sosis ayam sapi boleh ya. Boleh. Jadi para Binusian yang mau nyobain masak boleh ya. Ada sosis ayam, sosis sapi itu boleh banget. Oke? Sekarang boleh silakan Timur. Boleh. Pakai ini dulu ya, sarung tangan. Oke, sarung boleh. tangan. Mau naik motor pakai sarung tangan. Nih, pakai ini ya, biar higienis ya. Biar higienis. Oke. Emang hobinya masak ya Timur ya? Apa gimana? Ya kalau lagi bete sih masak-masak aja. Waduh. Kalau misalkan lagi lapar masak juga. Berarti ini lagi bete dong ya Iya. masaknya. Ini ya, menyalurkan ya. Menyalurkan bakat. Bakat yang terpendam. Udah banget. Oke. Pertama kita mau potong dulu kentangnya. Oke. Boleh Kentangnya ya? itu harus dipotong kecil-kecil apa gimana? Kentangnya dipotong tipis-tipis aja jadi Oke. biar nanti enak gitu loh pas digoreng. Nah, agak sebelah sini. Potongnya. Agak sebelah sini, maju dikit. Nah, oke. Potongnya kecil-kecil aja ya. Iya, tipis-tipis aja gitu. Oke. Harus. Oke. Kayak gini lah. Oke. Nah, tapi kalau apa namanya? Kentangnya ini harus udah direbus dulu atau jangan sama sekali? Nanti kita mau goreng juga. Oh, gitu. Jadi nggak usah direbus ya. Nanti Jadi udah digoreng. dikupas, baru dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Soalnya kan hasil rebusan sama hasil gorengan beda. Beda. Oke, iya, yang satu direbus, yang satu digoreng, beda. Oke, terus Ya, oke. potong lagi boleh nggak? Boleh ya? Oke, semuanya ya berarti ya dipotongnya. Iya, dipotong semuanya. Tapi kalau untuk ukurannya bebas ya. Yang penting tipis aja sih. Tipis. Tapi Timur sebelumnya udah pernah masak ini apa belum? Ya gimana ya? Udah pernah ya? Pernah. Di kosan ya? Pernah. Nah, untuk budgetnya sendiri kira-kira nih untuk masak ini tuh mengeluarkan berapa nih biayanya nih? Berapa ya? 50 bisa. Bisa ya? Sampai bisa. Nyampe ya 50.000 ya? Kurang juga bisa sih kalau misalkan mau bahannya dikit aja gitu bisa. Oke. Wah, jadi irit banget nih. Ini pas banget nih buat anak-anak kosan ya, yang ngekos nih lagi nonton program ini nih. Wah, langsung Iya, aja masak bisa. ini ya. Karena ini lumayan murah banget, 50.000 bisa makan. Bisa ngemil ya, ngemil Bisa kenyang. ngemil. Ngemil sore-sore gitu ya. Sampai malam bisa. Sampai malam bisa ya. Trisna, Apa? nih aku udah datang temen nih dari Oh ya udah kalau udah ada BNMC. teman, udah teman kan. Maksudnya sini bantuin, Oke. mau ngajak ngobrol. Oke. Kamu Sip. ngegangguin Timur Musi. Enggak nih, gue malah nanya-nanya sama Timur biar Indonesia juga informasinya lebih tahu ya. Oke, gue tinggal dulu ya Timur ya. Ya oke boleh Oke. Kak. Nah, Trisna Bacain nih aja. sekarang di depan kita udah ada Ivani dan Alicia dari Oke. perwakilan BNMC. Kita akan Oke. membahas mengenai kompetisi event yang akan berlangsung nih di BNMC. Oke, boleh perkenalkan diri kalian dulu. Silakan, boleh perkenalkan diri kalian. Dari kamu dulu boleh. Halo, nama saya Alisa. Saya
Dari Binusian 2018 jurusan akuntansi. Oke, kamu? Selanjutnya nama saya Ivani, saya Binusian 2018 juga. Jurusannya sama juga akuntansi. Akuntansi. Tapi gini, jurusan kalian kan akuntansi Iya. nih. Kenapa kalian tertarik untuk masuk BNMC ini? Bina Nusantara Mandarin Club ya? Oke, kenapa? Apa ya? Iseng sih. Awalnya sih iseng, cuma pengen masuk aja. Soalnya Mandarin kan zaman sekarang sih lumayan penting. Jadi mau belajar aja sih. Dan ada basicnya lah ya. Ada basicnya lah ya. Ada. Tapi kalian ini emang dari awal itu emang udah bisa bahasa Mandarin basicnya, atau pas ketika masuk BNMC ini kalian benar-benar belajar dari awal lagi atau gimana? Lebih dulu sih ada bisa dikit-dikit. Cuman masuk BNMC nggak cuma belajar Mandarin aja, kan ada belajar gimana sih operasional di dalam satu organisasi gitu. Jadi selain belajar soft skill juga belajar hard skillnya gitu. Oke. Nah sebenarnya kegiatannya apa aja sih yang kalian lakukan di BNMC ini? Kalau boleh diceritain. Kan di BNMC udah banyak event-event. Salah satunya event National Mandarin Competition ini yang bakal diadain minggu depan. Minggu depan? Ya. Kapan? Tanggal berapa? Tanggal 24 tuh kita belajar dulu, tapi tanggal 26 sampai tanggal 29 itu kompetisinya. Kompetisinya. Nah, kompetisinya dalam bentuk apa nih? Jadi dalam NMC ini ada main competition, yaitu ada lomba speech, singing, sama storytelling. Oke. 3 kategori ya berarti ya. Ya, itu lomba utamanya. Selain itu ada mini kontes tuh berupa foto kontes. Oh jadi bisa diikutin semua orang ya? Berarti kalau foto kontes itu atau gimana? Kalau untuk foto kontes sih kita membukanya untuk umum gitu. Kalau untuk lomba utama yang tadi Ivani bilang itu khusus kategorinya untuk mahasiswa dan siswa SMA. Oh, Oke. berarti terbuka untuk Terbuka untuk umum ya, untuk 3 kategori yang tadi umum, yang utama tadi ya, ada singing, storytelling, terus Speech. speech. Oke. Dan untuk sejauh ini nih sudah berapa banyak nih orang yang mendaftar untuk ikutan lomba ini? pesertanya. Sekitar ada berapa? Banyak banget. Banyak banget ya. Tapi itu nggak dipisah ya, SMA Nggak. sama benar-benar umum ya. Nah, ada biaya pendaftarannya nggak sih? Kalau biaya pendaftaran untuk Binusian itu 150.000 untuk lomba utama. Kalau non Binusian itu biaya pendaftarannya Rp200.000. 200.000. Oke. Nah, boleh cerita sedikit gak nih? Nanti storytelling itu apakah mereka akan membawakan kisahnya sendiri, mereka akan bawa ceritanya sendiri, atau kalian sudah menyiapkan? Oh, jadi kami sudah menyiapkan tema untuk, jadi di lomba NMC ini kita ada 4 babak. Itu babak penyisian 1, penyisian 2, semifinal dan final. Oke. Nah, tiap babak ini mempunyai tema yang berbeda, kecuali untuk yang semifinal dan final ini temanya sama. Kemudian kami sudah tentuin temanya dan peserta tinggal sesuaiin sama tema yang untuk mereka. Jadi ada opsinya ya tema-tema tersebut atau udah diplotin di setiap harinya berbeda? Udah diplotin sih, ya. Oke. Nah, untuk singingnya sendiri, gitu. Kira-kira Trisna mau daftar? Nah, Armin ini kebetulan dia pemenang juara 2 lomba penyanyi Mandarin, betul? Nah, untuk singingnya sendiri gitu, apakah lagu apa yang mereka bawakan? Apakah mereka bawa lagu sendiri atau kalian telah menyiapkan? Lagu para peserta yang tentuin sendiri sih. Jadi Harus lebih lagu bebas. Mandarin tentunya. Oke. Nah, kompetisi ini tuh kan ada 3 mainnya. Itu di hari yang berbeda atau di hari yang bersamaan? Hari yang sama. Hari yang sama. Hari apa? Jadi untuk lomba itu dimulai pada tanggal 26 Oktober 26 sampai Oktober. 29, yaitu Oke. hari Rabu sampai hari Sabtu. Oke, dari hari Rabu sampai hari Sabtu itu mulai dari babak penyisihan, semifinal sampai final ya kan di hari Sabtunya. Oke. Dan itu tempatnya di mana aja? Tempatnya sih kami akan mengadakannya di ruangan kelas, tapi dipisah gitu kategori lombanya. Kalau untuk final kami mau mengadakannya di sekolah SMA Pelita 2. Ya. Oke. Di situ. Kenapa finalnya di sekolah Pelita 2? Karena
ini kan acaranya nasional dan membawa nama BINUS juga sekalian. Terus ada pihak eksternal nih yang mau menyediakan tempat untuk kami. Jadi ini bisa meningkatkan eksistensi kami juga. Oke, nah yang paling penting nih Len, Apa? hadiahnya apa? Karena Trisna udah ngebet banget pengen ikut lomba nyanyi. Ya intinya hadiahnya banyak deh. Tapi untuk juara satu nih, ini loh untuk hadiah untuk juara satunya apa nih? Jadi ada hadiah untuk juara 1, 2, dan 3. Hadiahnya itu ada hadiah uang tunai, piala, dan sertifikat. Jadi setiap juara 1, 2, 3 ya, itu Iya. lengkap ya ada. Juga kami ada juara favorit. Itu hadiahnya ada uang tunai dan juga sertifikat. Gitu. Oke, nah untuk lombanya ini sendiri nih, kira-kira kalau misalnya sekarang nih para binusian atau teman-teman kita yang di luar yang non binusian, apakah masih bisa mendaftar untuk lomba ini? Untuk saat ini sih pendaftarannya sudah ditutup sih. Sudah ditutup. Ya. Jadi udah nggak bisa. Jadi udah nggak bisa ya. Jadi kalau ada yang mau daftar udah nggak bisa. Jadi ngikut aja tahun depan gitu ya. Iya. Nah ini event tahunan dari BNMC betul? Iya. Nah, apakah untuk kompetisi kali ini itu ada tema tersendiri atau apa? Iya. Untuk tema kami mengangkat challenge yourself to take the next step. Jadi, Kenapa dengan tema itu? Ada apa? Jadi mungkin temanya supaya kita bisa menantang kita untuk maju ke langkah yang lebih maju gitu. Oke. Selalu melangkah. Jadi emang ada challenge-nya di sini ya untuk bisa melangkah lebih maju maksudnya ke situ. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dan nanti juga kita akan sedikit bermain games dengan kalian. Nah, gamesnya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di di BINUS on Screen. Nah, Binusian, tentunya masih di program BINUS on Screen dan masih barengan gue Trista Prandawa dan juga ada Timur di sini. Oke, Timur sudah sampai mana masaknya nih? Sekarang sudah sampai, kita tadi udah potong kentangnya. Oke, jadi ini Binusian ya. Jadi tadi Timur nih udah potongin kentangnya tipis-tipis kayak gini ya. Ya tipis-tipis. Oke, tipis-tipis aja. Ini kentangnya udah dipotong tipis gini, terus kejunya juga udah diiris tipis kayak gini. Oke. Dan juga tadi ini ya sosisnya ya. Ya, Sosisnya juga udah mau ngelanjutin sosis. Nah, sosisnya udah dipotong kecil-kecil kayak gini juga. Jadi emang semuanya dipotongnya serba kecil ya. Iya. Jadi kentangnya udah, terus cheese-nya juga, terus sosisnya juga. Oke, selanjutnya. Sekarang lagi manasin ini. Oke. Mau goreng Udah kentangnya. panas kok. Coba. Coba satu dulu aja. Sekian. Udah ya? Udah Ya, cukup udah. panas ya? Berarti masukin aja semuanya. Oke. Biasanya nih kalau goreng kentang nih keluar-keluar tak minyaknya kayak gitu. Oke. Nah, biasanya untuk goreng kentangnya ini butuh waktu berapa lama ya? 5 sampai 10 menit. Oke, ini ya. 15. 5 menitan lah ya. Cukup lah ya. Cukup. Oke, ini. Iya, Bu. Oke. Gua coba bantu masak. Oke. Aku potong sosis ya. Oke, sip. Pokoknya ini sampai warnanya kuning keemasan ya. Iya. Coklat kemasan, kuning kemasan. Oke, sip. Nah, untuk sosisnya sendiri biasanya dibutuhin berapa banyak sih? Kalau tadi kamu ini Timur pakai kentangnya berapa? Berapa tadi ya? 2. 2 kentang berarti ya, 2 kentang. Terus sosisnya berarti cheese-nya yang gede tuh satu tuh. Ya, Buatan satu. kecil-kecil. Oke, terus sosisnya butuh berapa banyak nih? Secukupnya 10 bisa. Ini gue kecilin aja ya, kayaknya minyaknya kegedean. Iya, boleh. Sudah menimbulkan asap. Oke. Ini dibiarin aja lah ya. Iya, Kalau nanti supaya kita tunggu sampai 5 menit. 5 menit, Biar 10 ini ya. menit. Oke. Timur, Ya, hobi belajar masak dari siapa Timur? belajar masak. Atau bisa Ngeliat-ngeliat ini aja sih, ngeliat-ngeliat. sendiri? Dari ini, Iya, YouTube. ya YouTube. Oh gitu. Tapi kalau Timur dapat resep ini dari mana? Ada dari Belajar dari teman. Iya, dari temen ada yang ngasih tahu. Saya tahu, oh belajar ini, terus cobain gitu di rumah. Iya, cobain. Dan ternyata enak. Enak, Tapi makanya biasa- mau dicoba di sini. Biasanya untuk masak nih, untuk masak ini keseluruhan, biasanya butuh waktu berapa lama?
Sekitar 20 menit lah. 20 menit ya? 20 menit cukup ya? Cukup. Cukup lah ya, berarti kalau sore-sore nih jam 5 pulang kuliah gitu kan. Sampai kosan, langsung masak kayak gini, 20 menit aja cukup ya? Cukup. Bisa sampai malam. Sampai malam. Oke. Terus udah nih, kalau ini ditungguin aja? Ya, Biarin aja? tungguin dulu aja. Ini belum nih, segini nih? Belum. Ini segini belum nih? Belum. Belum? Dia benar-benar sampai benar-benar ini Belum ya? ada emas-emasnya itu. Oh. Oke, kocok telurnya dulu mungkin ya sekarang ya? Ini boleh. Oke. Ini telur yang kita pakai ada berapa? Ada 3 butir. Kita pakai semuanya atau Semuanya. semuanya? Sini ya, gua ayo telurnya. Oke, silakan. Oke, nah nanti di telurnya ini kita harus kasih bumbu lagi atau dibiarin aja? Dibiarin aja. Mungkin garam sedikit boleh. Garam? Biar ada rasanya. Oke. Trisna, dibiarin aja telurnya katanya. Oh gitu. Trisna, temenin gue lagi dong. Ini sekarang gue mau ngajak Ivani Oke. dan Alisa untuk bermain games. Oke, bentar ya. Oke, nih nanti berarti tinggal telurnya dikocok ya? Oh iya, oke. Sip. Oke. Pasti loh. Ya. Ah, jangan langsung. Oke, kita akan. Kita akan bermain games nih, Tris. Oke. Ini biasanya gamesnya disebutnya Whisper Challenge. Oke. Di mana kita punya total 7 pertanyaan. Ada 6 pertanyaan? 7? 6. 7. Oh iya. Oh. 7 pertanyaan, di mana nanti Ivani sama Alisa itu nanti dibagi menjadi 3 pertanyaan sama 4 pertanyaan. 6 deh ternyata. Kan gua bilang. Parah banget nih, Ada, sesat nih. ada 6 pertanyaan. Jadi ada dibagi 3 ya. Jadi satu Dibagi orang 3 tiga. pertanyaan, Arlin. Ya udah jelasin deh. Oke, jadi gamesnya ini gampang banget. Pokoknya nanti ini tebak bibir. Iya. Jadi disebutnya dengan bahasa kalbu, gitu ya. Jadi nanti salah satu dari kalian akan mendengarkan musik. Nah, nanti akan diplay oleh Arlin. Nanti satu orang akan membacakan satu kalimat penuh. Nah, nanti yang mendengarkan musik ini harus menjawab. Oke? Nah, kita punya 3 kalimat. Oke, nanti masing-masing boleh gantian. 3 kalimat. Oke, siapa yang mau pertama duluan memperagakannya? Kamu dulu? Oke, Alisa. Boleh? Berarti ketukeran Silakan ya? Arlin bertukar tempat. Ivani ke sebelah sini, ke tempat aku. Oke, silakan. Alisa coba pakai ini. Oke dulu. Terusnya udah siap ya soalnya. Oke, sip. Oke, Kita tes dulu ya. Oke. Tes. coba panggil. Hai. Gak kedengaran. Enggak kedengeran ya, oke. Oke, sip. Sip. Oke, kalau gitu. Oke, kita langsung mulai. Maaf, permisi, nggak kelihatan waktunya. Kameramennya nutupin. Satu layar penuh ditutupin sama kameramennya. Oke, kita lihat ya, waktunya kita mulai ya. 3, 2, 1, silakan waktunya dimulai. Nip. Oke, untuk soal yang pertama. Satu kata dulu tuh. Belajar. Apa? Belajar. Belanja. Oke, waktu terus berjalan, masih ada 2 soal lagi. Ayo, silakan. Kalau nggak tahu boleh pas Next aja ke kalau soal nggak. selanjutnya. Next aja, next. Next, berarti soal nomor 2. Ngomong boleh. Pergi ke rumah Pak Ahau dapat angpau dan bakpao. Waktu Satu-satu kata aja, coba satu-satu kata dulu. Pergi. Ya, apa? Apa? Pergi ya? Nggak apa-apa, jawab aja. Pergi Nah, oke. ke rumah Ya. Oke. Pak Ahok Lalu lanjut. Next. dapat angpau. Waktu habis. Terat. Oke, kita bahas dulu ya. Ya. Jadi soal yang pertama itu tadi belajar.
Oke, boleh dimatiin. Tuannya boleh Oh dilepas. iya, kasihan Om Enggar. Iya, gimana mau denger Arlin? Apa? Oke, nah Oke, jadi waktunya udah habis. Oke, waktunya udah habis. Waktunya udah habis. Kita kasih tahu ya. Jadi yang pertama itu soalnya belajar pin in diterangi cahaya bulan. Cahaya Oke. lilin. Cahaya lilin, cahaya bulan. Sorry, cahaya lilin. Soal yang kedua itu tadi pergi ke rumah Pak Ahau, dapat angpau sama bakpao. Nah, soal yang ketiga yang gak ketebak itu adalah ada orang sama beruang lagi perang sekarang. Oke, ini tim kreatifnya kreatif banget nih buat soalnya nih. Oke, boleh ditukar, ya? bertukar tempat. Nah, nanti bagian kamu yang jawab, dia yang peragain. Oke. Boleh sini. Iya. Lanjut, ganti. Biar dia ganti lagu, merasakan ganti lagu. sulitnya membaca bahasa bibir, oke? Saat, tada. Iya, oke. Jadi nanti kamu bacanya satu kata aja ya. Oke. Udah pas? Iya. Udah pas. Oke, siap. Belum. Baca dari nomor 4 ini ya. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Sip. Oke. Nih. Udah Oke, siap, Tris. siap ya. Waktunya kita akan mulai. 3, 2, 1, waktu mulai. Silakan. Oke. Boleh bersuara. Makan, Pangkat, makan, plakat, makan. 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 Hah? Makan, pangkat, Salah. makan, berangkat, Salah. makan. Makan. pangkat, Salah. Next lah. Next, Boleh, boleh. next. Boleh. Saya. Ini. Main, pahit, main, pagi, main, wangi, Oke, gua coba ya. Eh. Main. bagi, bayi, Main. Oke. Oke. Coba. Next ya. Next, aja next, ya. yang Oke, keenam. ini nih. pakai, pangkat, Oke. pakai, apa? 20 second enggak apa-apa. Ayo, waktunya terus berjalan. pakai, 20 second. Barang, pakai, Nih. Huh. pakai, Oke. Chongsam, congsam, Oke. sambil, Oke. Terus lanjut. makan, pakai, makan, Gak apa-apa kita. Waktunya sebenarnya udah habis sih. Coba tanggung penasaran ayo, juga. makan, asam, ayam, Oke, waktunya udah habis ya. Oke. Oke. Matiin dulu, matiin dulu. Matiin dulu. Oke. Yang pertama, soal yang pertama dari dia itu, yang pertama makan bakwan, harganya ceban, bayar noban, kembali ceban. Susah ya. Susah ya? Bener-bener. Emang kreatifnya nih ya. Terus yang kedua, main pingpong, pakai teropong, nggak kelihatan dong. Oke. Yang ketiga, pakai congsam, sambil makan asam, ketemu satpam. Oke, silahkan boleh tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, boleh. Tepuk tangan juga buat tim kreatifnya yang sudah sangat kreatif membuat kalimat-kalimat ini. Oke, boleh silakan bertukar tempat lagi. Oke, Terusin aja ya. harus itu aja ya. Nah, Oke. tadi kesulitannya apa nih dari main games tadi? Dari kamu dulu deh, kesulitannya apa? ya kata-katanya nggak ketebak gitu loh. Nggak tahu ya, susah ya bahasa bibirnya ya. Susah ya. Kalau kamu sendiri apa nih kesulitan? Nggak, bahasa isyaratnya nggak tersampaikan. Nggak tersampaikan dulu ya. Emang harus pakai gerakan. Emang harus pakai gerakan yang susah ya. Oke, kita kembali lagi nih ngomongin competition nih. National Mandarin Competition. Nah, dari national competitionnya ini, itu jurinya itu dari mana? Dari luar semuanya, Dari luar, jadi nggak ada yang dari orang Indonesia sendiri ya? nggak ada. Oke. Nah, bocoran sedikit dong untuk lomba nyanyinya ini atau kompetisi singingnya ini, itu udah ada berapa peserta sih yang ikut? Untuk peserta totalnya
untuk singing ya, sekitar 25 orang. 25 orang. Dan itu nggak cuma dari Binusian aja ya? Ya, Nah itu kalau untuk singingnya sendiri itu boleh kelompok atau solo? hanya untuk solo. Solo? Oke. Berarti 25 ini nih kompetitor. Dari kompetitor ya. Oke, dari tiga kompetisi utama ini tadi ada storytelling, Speech. singing, sama speech. Yang paling banyak diminati itu peserta yang mana? Singing sih. Singing ya? Ya. Oke. Trisna katanya mau nyanyi Tionghoa. Gimana yang gitu? Nggak bisa. Nah, untuk apa nih? Untuk lombanya sendiri, ini kalian udah berapa persen nih untuk sampai ke lombanya nanti? Persiapannya udah berapa persen? 90 sekian persen. 90? Sekian persen. 90. Sudah hampir Selesai ya komplit ya. sebenarnya. Nah, untuk sosialisasinya seperti apa sih kalian selama ya, ini? promosi, bentuk promosinya. Oh, jadi kami menyebarkan poster ke sekolah-sekolah, kemudian juga ke daerah-daerah di Kalimantan dan Sumatera, Oh. dan juga mengirimkan poster berupa email juga bisa sih. Tapi udah tersebar ke poster-poster juga ke SMA ya? Iya. Oh, jadi nggak cuma daerah Jakarta aja, tapi Iya. bahkan keluar pulau ya? Tadi sampai Kalimantan. Sumatera. Sumatera. Oke, dan untuk tingkat SMA-nya ini, tingkat sekolah yang menengah, ini banyak atau enggak nih untuk peminatnya nih? Nah, justru dari SMA ada yang dari luar Jawa. Oh, Oke. jadi lebih banyak peminatnya dari luar. Dari luar Jawa ya, justru SMA-nya ini justru dari luar Jawa ya, bukan dari Jakarta sendiri ya. Oke, nah Seru. nanti kita akan berbincang-bincang lagi nih, kita sambil akan mencicipi masakan dari Timur. timur. Dan sudah sejauh mana masakannya, Udah wangi apakah enak apa enggak wangi sih sampai sekarang. Oke, dan kemana-mana tetap di Venus on Screen. Halo Binusian, kembali lagi di acara Binus on Screen. Nah, sekarang kita ada di segmen Santap Sore bersama Timur dan Trisna, pengacau. Lupa, parah banget lupa. Oke, dan Timur nih sudah sejauh mana nih masaknya nih? Sudah wangi banget. Tadi kan kentangnya pas gua pergi, kentangnya baru digorengin kan? Dan Iya. udah jadi ya kentangnya Udah ya? matang. Nah, matangnya kayak gini nih, sampai coklat keemasan gitu. Sekarang goreng sosis. Kurang dari Trisna. Udah dikit. Nah, oke. Nah, sekarang kita Apa? goreng sosisnya ya. Terus kita masukin kejunya. Kejunya dulu. Iya. Sini gua bantuin. Kecilin. Oke. Mati. Ini Timur telurnya harus dibumbuin atau enggak usah? Tadi pakai garam secukupnya. Ya. Garam sama merica ya. Oke. Nah, abis dipotong kecil-kecil ini sosisnya baru digoreng ya. Digoreng lalu masukin ini diaduk nih. Sampai melted. Aduh, sampai melted. Kayak kita bikin ini ya, sarapan pagi omelet gitu ya. Kenapa Lid? Parah digacangin ini, kita kayak bikin sarapan pagi gitu kan. Oh iya, ini buat kayak sarapan pagi gitu. Ya udah deh, mendingan Timur sama Trisna masak di situ, aku mau nuangin minum nih. Oke, silakan Arlin. oke. Ini buat kayak sarapan pagi. Santap pagi. Oke, pokoknya ini cheese-nya juga secukupnya aja ya. Iya. Pokoknya bener-bener sampai bener-bener melted banget baru Baru diangkat nanti ya. kita mix lagi sama kentangnya. Oke, tapi ini agak lengket gini ya. Ini kentangnya cheese-nya nggak hancur-hancur tapi oh bener-bener sampai kelet ya. Iya. Oh miring. Nah, Oh panas. enggak, tenang. Iron Man. Tapi ini udah mulai kecium wanginya ya. Oke, ini udah sampai segini aja diangkat apa gimana? Masukin kentangnya sebentar lagi deh. Bentar lagi ya. Ini cheese-nya belum harus benar-benar nyatu banget ya. Apanya Trisna menyatu? Ini sosisnya sama cheese-nya. Oh, gue disuruh FD-nya ngegangguin lu pada soalnya. Oh gitu. Boleh sekarang Ini masukin iseng nih. kentang. Tambahin kentang tuh. FD-nya udah mulai ngomong. Oke. Semuanya aja Timur. Nah, oke. Gak sabar ya. Sabar ya. Tapi rada nempel-nempel gitu ya. Emang harus benar-benar lengket gini ya, kelet ya. Iya. Nanti kita tambahin telur biar dia tambah menyatu lagi. Oke. Kenapa?
Ini atraksi ini baru belajar masak nih, diajarin sama Timur nih. Oke, Timur terus. Udah nih. Terus Masukin ya. masukin. Iya, boleh. Silakan masukin. Ini orangnya banyak banget. Oke. Oh. Waduh. Ini diudek lagi, diaduk lagi. Oke. Sip. Instrukturnya banyak banget. Keren banget. Kalian iya katanya mau nemenin di sana, boleh? Silakan loh. Ya tadi katanya harus sini. Ini aku udah siapin piring nih sama sambalnya nih buat di dressing. Ya udah aku nemenin narasumber dulu nih ya. Trisani hoaxing. Enggak. Terus. Udah. Ini sampai mana nih? Sampai Saya telurnya. harus berhenti ini. Sampai telurnya matang. Itu kayaknya masih belum matang tuh. Masih belum matang ya? Oke. Lumayan pegel ya Timur ya? Sini boleh gantian. Boleh Timur. Lumayan pegel. Wangi banget. Nah, ini boleh Timur. Agak pegel ya tangannya. Oke. Ini pokoknya tadi udah dicampurin ya. Tadi kentangnya udah digoreng dulu. Bumbunya sesuai selera lah ya. Garam sama Ya lada. sesuai kesukaan aja sih. Kalau suka asin, tambahin garamnya mungkin. Nah, Arlen ini biasanya suka asin ya? Iya. Biasanya garamnya ditambahin. Tapi biasanya kalau bumbunya itu ditambahinnya di telurnya atau nanti pas udah di sini sih? Di telurnya. Di telurnya ya? Jadi emang telurnya dikocok terus baru ditambahin bumbu kayak garam gitu-gitu ya? Oke, ayo. Oke. Pokoknya ini kita sampai telurnya itu udah agak mengeras kali ya. Ini masih ada lembut gitu. Udah? Udah. Udah? Udah nih. Udah siap. Oke, diangkat pakai jepitan. Oke, kita tinggal plating. Sini, silakan. Oke, silakan. Aku angkatnya. Iya, diangkat boleh. Pokoknya tadi udah dimasukin sosisnya dulu ya. Sosisnya digoreng, terus dimasukin cheese-nya, digoreng sampai benar-benar melted cheese-nya, baru dimasukin telurnya yang tadi udah dikocok dengan bumbunya itu dia. Nah, baru kentangnya dulu ya, baru telurnya ya, terakhir ya. Sambalnya di sini, Tris. Ya, boleh. Oke, terus udah nih. Terus. Banyak ya. Ini buat porsi berapa orang sih biasanya? Tergantung perut ya. Tergantung perut ya. Oke. Buat sendiri juga bisa kalau Ini masuk porsi kalau terima gue mah ini habis nih sendiri. Oke. Udah katanya. Oh, lumayan. Oke. Oke. Sini gue ini. Nah, silakan. Di plating Timur. Pakai sambal. Oke. Sambalnya tuang sini aja ya. Ini diratain dulu ya. Sip. Pada suka pedes? Suka. Jadi Oke, kita bawa ke sana aja ya. Kita Oke. langsung plating ya. Nanti ini sambalnya boleh. Silakan, boleh Timur bawa ke sana. Oke, ayo silakan. Nah, ini dia masakan ya. Sini, boleh? boleh. Nah, ini dia. Tadi apa namanya? Potato sauce Potato cheese. sauce cheese. Oke, ini dia masakan hasil karya Timur. Hasil karya. Oke, boleh. Ini udah. Nah, sip. Ini Jangan buat dulu, kalian. Nah, ini dulu. Tunjukin dulu. Ini buat dikeliling kamera. dulu. kamera emang kan itu. Oke, gua ambil piring dulu bentar ya. Nah, ini dia piringnya. Nah, nanti kalian harus mencicipi ya. Harus mencoba. Wah, ini enak boleh. tidak ya? Pasti enak. Oke, Enak. boleh sekarang kalian coba dulu. Bagaimana? Saya boleh. Silakan. Nah, Arlen juga boleh nih. Boleh, silakan. Coba dulu. Silakan. Oke. Nah, untuk kepanitiaannya sendiri nih. Oh, sambal. Untuk kepanitiaan sendiri, kalian ada berapa banyak sih untuk panitia dalam Mandarin Competition ini?
Sekitar 60 orang. 60 panitianya 60. Terdiri dari divisi apa aja kalau boleh tahu? Ada divisi competition, sponsorship, consumption registration, terus udah berapa ya? 3. Publication. Oh ya, publication. Terus pagi. Nah, sambil bikinnya boleh kalian coba dulu gimana nih hasil masakan dari Timur ini. Huh. Gimana nih? Jadi gimana? Silakan yang mau pakai. Silakan Timur boleh duduk di situ. Boleh. Udah gimana nih rasanya nih? Enak. Enak, oke. Nah, Kasinan ke pedesan nggak? Pas. kan nggak pakai Nggak sambelin, pedas. jadi Oh ngomongin iya, pedas bener. lagi gimana? Pedas sama enggak kan nggak pakai sambelin. Iya kan presenter baru jangan di itu. Oke. Dibully. Oke. Harapan dari kalian sendiri terhadap Mandarin Competition ini apa? Ya, National Mandarin Competition ini. Ya, semoga dengan adanya National Mandarin Competition ini bisa membawa bahasa Mandarin mungkin bisa dikembangkan lagi untuk generasi muda gitu. Dan semakin banyak orang yang ini ya, Iya. aware ya sama bahasa Mandarin. Kalau kamu sendiri harapannya apa nih buat Mandarin Competition ini? Harapan saya adanya NMC ini sebab event ini memberikan wadah kepada masyarakat pentingnya bahasa Mandarin sebagai bahasa internasional dan juga membawa nama BINUS sendiri ke kancah nasional. Oke, amin. Dan semoga Amin. acara kalian sukses ya. Nah, Ya. Arlin nggak kerasa nih kita udah 60 menit nih Ya, ngobrol-ngobrol betul, bareng, Krista. udah berikan informasi, Yes. udah masak bareng juga. Terima kasih ya buat kalian, Ya, sukses Ivani buat dan acaranya. Alisa untuk Dan terima kasih juga buat Timur yang udah masak di sini dan terima kasih juga buat baju yang gua pakai ini Bloods dan thank you buat Jackman. Ya, Nah, dan terima kasih juga aksesorisnya. buat aksesoris Bridget. Oke, akhir kata gue Trista Prandawa. Arki kata Arlin Arestiani. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Oke.